Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang unik, yaitu adalah mobil yang menjadi generasi penerus dari Toyota Altezza yang pernah kita review sebelumnya. Dan kali ini, mobil ini adalah Lexus IS yang merupakan generasi keduanya karena Toyota Altezza telah didiscontinue. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu eksterior di bagian depannya. Lexus IS generasi kedua ini merupakan generasi penerus dari Toyota Altezza yang sudah discontinue. Memang di Toyota Altezza sendiri, mobil tersebut dibuat memiliki desain yang terlihat agresif. Dan di generasi kedua ini, Lexus membuatnya pun juga tetap agresif, bahkan semakin agresif lagi. Dan itu terlihat dari desain grill, kemudian bumper, serta lampunya yang meruncing seperti ini. Pertama-tama yang membuat mobil ini terlihat sangat agresif adalah di bagian grillnya, dengan grill yang modelnya honeycomb di bagian sisi atas maupun di bagian bumpernya, serta lampunya yang juga meruncing seperti ini. Walaupun begitu, Lexus juga tetap memberikan kesan elegan, yaitu berupa chrome di sekitar grillnya. Dan kita mulai dari lampu utamanya dulu. Lampu utamanya, mobil ini memiliki desain yang terbilang futuristik pada saat itu. Dan dia pun sudah dilengkapi dengan teknologi proyektor yang mana ada bohlam xenonnya di bagian belakangnya yang membuat penampilannya pun juga pada saat malam hari terlihat cantik karena sinar bohlamnya yang berwarna putih. Kemudian untuk lampu jauhnya sendiri pun cukup disayangkan, dia masih menggunakan bohlam halogen biasa, tapi memang sebenarnya secara fungsi itu adalah yang terbaik. Dan untuk lampu sennya pun belum menggunakan LED, masih menggunakan bohlam pijar biasa, posisinya berada di bagian tengah. Di sisi pinggirnya ada sentuhan orange reflektor ini yang membuat juga penampilannya tetap cantik walaupun di sisi depannya terlihat sangat agresif. Kemudian di bagian bumpernya Anda bisa lihat, mungkin Anda melihat mobil ini dilengkapi dengan add-on body kit, tapi sebenarnya itu adalah optional, bukan bawaan dari mobilnya pada saat Anda membeli mobil ini dalam keadaan baru. Dan fog lampnya sendiri pun juga dia dilengkapi dengan fog lamp masih menggunakan bohlam halogen biasa. Kemudian untuk sensor parkirnya, nah sensor parkir di bagian depan ini tidak sebanyak di bagian belakang, nanti akan saya jelaskan. Karena posisinya di depan ini hanya menjadi corner sensor saja. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan washer light di bagian depannya. Dan mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan sensor untuk rain sensor, jadi secara otomatis wiper bisa menyala pada saat Anda meletakkan tuasnya di posisi auto. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian mesinnya dulu. Untuk mesinnya sendiri, sebenarnya Lexus IS generasi kedua ini di dunia hadir dengan banyak banget pilihan. Tapi yang paling umum di tanah air karena dimasukkan oleh ATPM sendiri adalah IS300, yaitu bermesin dengan kode 3GRFE. Mesin tersebut berkapasitas 3000 cc V6 yang mampu menghasilkan tenaga 228 dk dengan torsi 300 Nm. Nah, tenaganya tersebut disalurkan ke roda belakang karena mobil ini berpenggerak rear wheel drive melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan yang memiliki mode manual. Anda bisa lihat, untuk ruang mesinnya sendiri, Lexus membuat mobil ini memiliki penampilan ruang mesin yang sangat rapi, tertutup cover plastik yang sangat rapi, dan juga di bagian kap mesinnya sendiri dilengkapi dengan peredam yang bentuknya pun juga menutupi ruang mesin secara sangat rapi. Selain itu, dia juga sudah menggunakan pegas di bagian sisi kap mesinnya sehingga akan membuat Anda mudah untuk membuka kap mesinnya. Dan sistem pengeremannya sendiri pun sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist, dan juga ada traction controlnya untuk standar pada mobil ini. Perlu saya ingatkan, sebenarnya mesin ini pun juga cukup mudah perawatannya karena masih memiliki kemiripan dengan Toyota Mark X, namun hanya berbeda untuk kapasitasnya saja. Nah, untuk penampilan di bagian sampingnya, mobil ini memiliki basis desain yang dibuat oleh Lexus, yaitu seperti sebuah coupe. Kenapa? Karena pilar A-nya yang terlihat sangat landai, kemudian kaca dengan ukuran yang terbilang kecil, hingga ke bagian belakangnya yang disebut sebagai fastback, yang membuat penampilannya benar-benar terlihat elegan di bagian sampingnya, seolah-olah seperti mobil 2 pintu coupe. Kemudian bodi di bagian bawahnya ini yang barulah terlihat tebal,
yang membulat dan juga membuat mobil ini terlihat modern di masa itu. Dan untuk peleknya sendiri sebenarnya mobil ini dilengkapi dengan pelek 17 inci standarnya, bukan yang seperti menempel di mobil ini karena ini sudah berganti dengan pelek aftermarket dengan ban ukuran 245/45 sebagai standarnya di bagian depan maupun di bagian belakang. Dan untuk sistem pengeremannya dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Selain itu, fitur yang ada pada mobil ini adalah dia sudah dilengkapi dengan keyless entry, jadi untuk membuka dan menguncinya Anda hanya perlu mengantongi anak kuncinya dan hanya menekan tombol ini untuk mengunci, sedangkan untuk membuka dengan menarik tuasnya saja. Sistem pelipatan spion juga sudah dilengkapi dengan sistem elektrik, namun untuk lampu sennya masih ada di bagian spakbornya. Oh iya, mobil ini dilengkapi dengan side skirt. Perlu saya ingatkan, side skirtnya ini adalah aftermarket dan bukan bawaan dari asli mobilnya. Untuk di bagian belakangnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, dari bagian depan, sisi samping, memang Lexus membuat mobil ini untuk bisa melawan Mercedes dan juga BMW seri 3. Dimana secara desain memang lebih ke arah sporty. Yang mana di generasi awalnya yaitu Toyota Altezza yang memang memiliki penampilan yang juga bisa dikatakan penampilan yang sangat agresif. Dan berlanjut lagi di Lexus IS yaitu di generasi keduanya ini, yang mana Lexus membuat mobil ini dengan basis yang disebut sebagai sebuah fastback di sisi belakangnya. Fastback ini adalah yaitu pilar sisi terakhirnya ini yang sangat landai dan terus seolah-olah landainya ini menjadi satu juga ke bagian sisi bagasinya. Padahal di sisi bagasinya dia terpisah dengan bagian kaca, dan apabila Anda membuka bagasinya, pintu bagasinya memang terlihat ukurannya sangat kecil sekali. Secara desain lampu belakangnya juga mobil ini memiliki desain lampu yang terbilang cantik dengan ukuran yang proporsional. Namun memang walaupun Anda melihatnya seperti sudah terlihat sangat modern, tapi memang lampunya sendiri belum dilengkapi dengan lampu LED, masih menggunakan boh lampu pijar biasa dengan struktur di sini adalah lampu rem dan juga lampu senja yang menjadi satu, kemudian lampu sen, lampu mundur, dan dia dilengkapi dengan reflektor di bagian sisi atas dan sisi tengahnya. Dan memang ada beberapa bagian negara yang juga mendapatkan fog lamp untuk lampu di bagian belakangnya. Kemudian Anda bisa lihat, perlu saya ingatkan bahwa mobil ini Anda lihat ada sebuah daktilnya, tapi sebenarnya mobil ini dalam keadaan standar dia tidak hadir dengan daktilnya seperti ini, serta di bagian bumpernya juga tidak dilengkapi dengan add-on seperti ini karena ini adalah aksesoris tambahan yang diberikan oleh pemiliknya. Dan di bagian sisi bawahnya Anda mendapatkan reflektor yang mana membuat penampilannya juga terlihat manis di sini, serta dua buah knalpot yang seperti saya jelaskan tadi bahwa membuat mobil ini juga memiliki penampilan yang semakin agresif. Dan untuk di bagian belakang ini, di kaca belakang Anda sudah mendapatkan defogger, kemudian lampu third brake lamp yang LED, sensor parkir ada 4 buah di bagian belakang, tapi memang belum dilengkapi dengan kamera mundur karena tidak ada layarnya di bagian dalam. Mengakses bagasinya sendiri pun Anda bisa dengan menekan tombol ini, tapi perlu diingat bahwa penekanan tombolnya ini Anda harus mengantongi anak kuncinya. Karena memang sebenarnya mobil ini dilengkapi dengan fitur keyless entry. Nah, Anda bisa lihat untuk bagasinya. Mobil ini memiliki kualitas bagasi yang juga baik. Anda bisa lihat dari karpet yang melindungi bagian sisi pintu bagasi, kemudian juga di sisi pinggir kiri kanan dari dinding bagasinya, yang mana karpetnya ini terasa lebih bagus bahkan daripada Toyota Crown yang pernah kami review sebelumnya. Yang mana bisa dikatakan sebenarnya Toyota Crown tersebut memiliki kelas yang jauh lebih premium dibandingkan dengan Lexus IS ini. Di sisi kiri kanannya ini ada tempat penyimpanan terbuka yang bisa Anda letakkan untuk beberapa barang cukup kecil, tidak terlalu besar karena tempat penyimpanan terbukanya ini dia berukuran dangkal. Kemudian seperti saya bilang bahwa Anda juga bisa meletakkan barang yang apabila ukurannya lebih panjang namun tidak terlalu besar, yaitu melewati konsol di bagian tengahnya ini yang akan tembus dari sisi armrest di jok belakang. Di bagian bawah, Anda juga mendapatkan ban serep, yang mana ban serepnya sebenarnya memiliki ukuran yang sama persis dengan keempat roda yang menempel, yaitu dengan ukuran 17 inci dengan ban 245/45. Dan di sisi bagian tengahnya, Anda juga bisa meletakkan toolkit, serta di bagian sisi pinggirnya ada tempat untuk peletakan dongkraknya. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Mungkin Anda pernah ingat, kita pernah mereview Toyota Altezza, dan Lexus IS ini merupakan generasi keduanya, di mana memang sebenarnya Toyota Altezza sendiri sudah discontinue pada saat itu dan digantikan dengan Lexus IS ini,
Dan karena hadirnya sebagai sebuah Lexus, mobil ini interiornya pun juga tampil jauh lebih mewah. Karena memang Lexus sendiri dibuat sebagai sebuah brand yang lebih mewah ketimbang Toyotanya. Oke, Anda bisa lihat dari interiornya, mulai dari kualitas dashboardnya, door trimnya, kemudian juga kelengkapan dalam mobil ini jauh benar-benar menggambarkan sebuah mobil sedan yang mewah. Memang sebenarnya mobil ini dibuat untuk bisa mengalahkan BMW seri 3 ataupun Mercedes C-Class. Tapi menurut saya sebenarnya secara kualitas material di interiornya dia lebih premium. Oke, kita mulai dulu dari kualitas materialnya. Seperti saya bilang tadi, premium banget. Ini seluruhnya material soft touch di bagian atas, kemudian bagian tengah door trimnya dengan material kulit yang bisa dikatakan kulitnya itu seperti kulit Nappa leather yang memang benar-benar halus sekali seratnya. Dan di bagian konsol tengahnya ini sebenarnya dia memiliki panel dengan warna abu-abu. Ini panel warna abu-abu seperti ini rentan sekali terkena obat pembersih ataupun cairan pewangi yang mudah sekali langsung dia mengeluarkan flek yang sehingga akan membuat tampilannya terlihat berantakan. Kita mulai dari konsol tengahnya dulu nih ya. Untuk fitur-fiturnya sendiri, di konsol tengahnya ini Anda bisa lihat bahwa tombolnya banyak banget sini. Mulai dari bawah kisi-kisi AC ini, dia adalah controller untuk climate control. Jadi mobil ini dilengkapi dengan dual climate control, pengaturan temperatur sisi kiri, sisi kanan diatur secara terpisah. Kemudian dia juga ada fitur autonya. Selain itu juga dia pengaturannya full digital, ada layarnya di bagian sisi atas, layar monokrom, jadi Anda bisa melihat secara detail pengaturannya. Pengaturan arah anginnya juga bisa Anda atur jadi sisi atas, tengah, dan juga di bagian kaki. Dan di sini pun juga fitur untuk defogger kaca depan serta defogger kaca belakang, yang mana kaca spionnya pun juga ada dilengkapi dengan defogger. Selain itu dia juga ada sistem penyaringan, modelnya adalah seperti ionizer, juga komplit di sini. Dan di bagian bawahnya ini, uniknya mobil ini dilengkapi dengan sistem infotainment yang cukup besar konsolnya. Jadi di sisi atasnya ini adalah layar yang menggambarkan sistem infotainment, layar monokrom, yang mana di bagian bawahnya ada tombol-tombol untuk memori, kemudian juga audio controller, jadi pengaturan audio, bass, treble itu dari sini. Dan juga ada ASL, di mana ASL ini adalah fitur pada saat Anda berkendara posisinya speed lebih kencang dan mengeluarkan noise, secara otomatis audionya pun juga akan lebih besar volumenya. Dan di bagian bawahnya ini ada layar lagi, di mana layar ini adalah layar jam, kemudian di sini juga ada tombol untuk hazard dan juga sensor untuk seatbelt di passenger side. Barulah di bagian bawah ini ada lagi controller untuk sistem entertainment nih, sistem audionya. Di mana di sini ada putaran volume, kemudian juga putaran untuk ganti track, kemudian slot CD, kemudian ada tombol untuk penggantian track, kemudian penggantian CD karena memang CD-nya bisa diisi beberapa buah dalam satu konsolnya ini. Dan di sini juga ada fitur maksudnya direct source-nya untuk AM, FM, radio, disk, dan aux. Memang mobil ini dilengkapi dengan aux, yang mana slot aux-nya ini ada di laci bagian tengah. Sekarang saya tunjukkan di konsol tengahnya. Konsol tengahnya ini menggambarkan kemewahan karena dia hadir dengan sentuhan wood panel. Wood panelnya ini juga ada controller untuk heated dan juga cooling seat. Jadi mobil ini standarnya sudah dilengkapi dengan heating dan cooling seat untuk masing-masing sisi di baris depan. Nih, kontrolernya bisa Anda lihat seperti ini. Dan masuk ke model transmisinya. Di transmisinya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan transmisi otomatis, yang mana juga ada mode manualnya, serta dia juga ada mode sportnya. Mode sportnya itu hanya dengan menggesernya ke S seperti ini, dan apabila Anda ingin ke manualin, Anda tinggal masukkan giginya maju dan mundur, jadi plus dan minusnya. Oke, di sini juga ada tempat cup holder. Kemudian konsol tengahnya ini yang saya bilang tadi, di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan. Di sisi atasnya dia berlapis kulit yang halus sekali, sama seperti di bagian joknya. Mobil ini memiliki instrumen cluster yang terbilang futuristik. Dia sudah menyala seperti ini pada saat Anda menyalakan mesin. Jadi memang Optitron disebutnya ya kalau nggak salah tuh. Jadi dia menyala putih, memperlihatkan kemewahan di sini. Kemudian memang ada beberapa layar digital, tapi ada informasi yang ditampilkan juga sebagai MID, di mana dia menampilkan average speed, kemudian juga gear position, kemudian juga ada outside temperature, range
jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di dalam tangki, kemudian juga konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian juga konsumsi secara real time, dan memberikan informasi apabila ada pintu yang terbuka di masing-masing sisi. Uniknya, mobil ini juga ada beberapa fitur lain yang mana kontrolernya ada di sebelah kanan, dan dia pun tetap dilengkapi dengan segi sisi sportinya, di mana ada shifting light yang bisa Anda atur di RPM-nya, karena mobil ini sendiri pun dilengkapi dengan mode manual yang ada pedal shift-nya. Jadi jiwa sportingnya tuh ada tetap pada mobil ini. Oke, untuk layar instrumen clusternya sendiri terdapat penunjuk analognya, di mana penunjuk analognya ini adalah menunjukkan speedometer, kemudian juga putaran mesin, kemudian tangki bahan bakar, dan juga temperatur dari mesinnya. Dan di bawahnya ada layar kecil lagi yang menunjukkan odometer serta trip meter. Oke, lanjut lagi di belakang lingkar kemudi. Sisi sebelah kanan standar menjadi tuas untuk lampu sen, lampu utama. Ada fitur autonya, kemudian untuk menyalakan fog lamp juga di sini, di mana fitur auto ini juga berfungsi pada saat Anda melewati jalan yang agak gelap, secara otomatis dia akan menyala lampunya. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk menyalakan wiper kaca depan. Ada fitur autonya juga, jadi pada saat Anda meletakkan di fitur auto, secara otomatis pada saat Anda mendapati hujan, dia akan menyala wipernya. Dan fitur autonya ini juga bisa di-setel untuk tingkat sensitivitasnya. Oke, seperti saya bilang tadi, di belakang lingkar kemudi dilengkapi dengan pedal shift. Kemudian model lingkar kemudinya juga terlihat sporty, palang 3 seperti ini, dengan diameter yang terbilang kecil. Dan di lingkar kemudinya ini, di sisi kiri adalah tombol untuk pengaturan audio, jadi ada volume, track, dan juga mode. Sedangkan di sisi sebelah kanan adalah tombol untuk mengontrol MID-nya, hanya sebuah tombol display yang mana memberikan perpindahan antara informasi dari informasi dalam layar MID. Dan di bawah lingkar kemudi ini, dia ada tuas untuk cruise control. Mobil ini dilengkapi dengan cruise control sebagai standarnya. Oh iya, perlu Anda ingat bahwa mobil ini sebenarnya juga dilengkapi dengan engine start stop button untuk di tahun tersebut, jadi membuat mobil ini juga terlihat sangat futuristik karena dia sistemnya pun juga sudah keyless, jadi benar-benar hanya tinggal menginjak rem dan menyalakan mesinnya. Di sisi sebelah kiri ini ada tombol lagi, di sini tombol untuk menonaktifkan traction control, kemudian juga ada tombol untuk mode berkendara, di mana mode berkendaranya ini ada power dan juga ada snow. Power menambah ke tingkat agresif dari mesinnya, sedangkan snow membuat mesinnya lebih lazy, membuat dia tidak mudah untuk torsinya tidak terlalu keluar secara signifikan karena memang diperuntukkan untuk di wilayah yang bersalju, mungkin jalanannya licin, jadi membuat kontrol roda akan lebih mudah. Oke, lanjut lagi ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada beberapa tombol lagi. Ini banyak banget kalau di Lexus, memang fitur-fiturnya nih. Sebelah kanan ada sunshade untuk roll sunshade di kaca belakang. Dia sudah dilengkapi dengan roll sunshade elektrik. Kemudian juga ada tombol untuk washer light, di mana untuk mengaktifkannya sendiri Anda harus mengaktifkan lampu utama. Dan di sini ada controller untuk dari layar MID yang seperti saya bilang tadi untuk mengatur beberapa hal seperti pengaturan sensor parkir, kemudian juga AFS, speed indicator, tach indicator ini yang saya bilang tadi untuk mengeset red line pergantian gigi, seperti itu. Dan di bawah lagi ada tombol untuk pembuka bagasi belakang serta tombol untuk membuka tangki bahan bakar. Nah, untuk di baris kedua, pada saat saya masuk ke dalam kabinnya, mobil ini ternyata kabin baris keduanya bisa dikatakan terasa cukup sempit. Anda bisa lihat, ini adalah posisi pengemudi saya dengan postur saya yang hanya 165 cm. Dan lihat, legroomnya cukup, kemudian juga kaki di bagian bawah jok baris pertama ini terasa sempit, jadi Anda tidak bisa terlalu selonjoran di bagian belakang. Sudut kemiringan sandaran sih sebenarnya terasa cukup baik, tidak terlalu rebah, tidak terlalu tegap, dan tetap bisa membuat Anda nyaman untuk melakukan perjalanan jauh. Tapi cukup disayangkan adalah di bagian kakinya yang membuat Anda tidak bisa selonjoran. Saya curiga apabila pengemudinya memiliki postur yang jauh lebih tinggi daripada saya, jelas Anda tidak akan mendapatkan posisi duduk yang nyaman untuk di bagian belakang. Kemudian di sini bisa dikatakan sebenarnya hanya cocok untuk diisi oleh 2 orang penumpang dewasa. Mungkin orang yang duduk di bagian tengah tidak akan nyaman, karena apa? Tunnel di bagian tengahnya ini sangat besar sekali ukurannya. Dan kaki pun untuk penumpang dewasa di bagian sisi pinggirnya sudah menghabiskan tempat yang cukup lumayan untuk ruang kakinya. Apabila dimasuki lagi oleh kaki penumpang di baris tengah,
jelas kurang nyaman di sini. Padahal di sini disediakan 3 buah headrest dan juga ada seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang secara sekaligus. Dan bicara soal kualitas material di bagian belakang, kualitas materialnya sama persis seperti di depan, seluruhnya material premium, terasa sekali di sini. Dan di bagian belakang ini tempat penyimpanan hanya ada backseat pocket, Anda tidak mendapatkan door pocket sama sekali. Di tengah, Anda mendapatkan sebuah armrest dengan ukuran yang besar, berlapis kulit yang sama halusnya seperti di bagian depan. Ada tempat penyimpanannya di bagian sisi dalamnya. Kemudian ada juga 2 buah cup holder di sini. Serta Anda juga bisa mengakses langsung ke bagian bagasinya melalui yang ada di bagian dalam armrest ini. Di sini pun Anda juga mendapatkan AC, yang mana AC-nya sebenarnya hanya blower yang disambungkan dari bagian depan. Jadi pengaturannya tidak ada sama sekali untuk penumpang di bagian belakang. Pengaturannya full diatur oleh sisi depan. Di sini juga ada sebuah asbak kecil. Dan di bagian atas Anda juga mendapatkan reading light untuk masing-masing sisi. Nah, itu saja untuk di bagian belakangnya. Seperti saya bilang tadi, mobil ini menarik sekali memang. Tapi hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Hal yang harus Anda perhatikan pertama-tama mobil ini adalah perhatikan apakah mobil ini bekas tabrakan atau tidak. Mengingat ada bekas tabrakan dan mungkin ada beberapa panel yang kurang baik kondisinya, cukup sulit untuk mencari body part dari mobil ini karena memang populasinya yang tidak terlalu banyak. Selain itu, saat Anda melakukan tes bagian kaki, mengingat karena memang populasinya tidak banyak dan persamaannya dengan beberapa Toyota yang hadir di tanah air, membuat spare partnya pun juga cukup sulit didapat dan harganya masih terbilang cukup tinggi. Selain itu, steering rack-nya pun juga sudah mulai mengalami banyak masalah yang mulai dari oblak hingga kebocoran. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus PS generasi. Dan bicara soal pajaknya, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit perakitan tahun 2007 dengan beban pajak mencapai 7 jutaan per tahunnya. Harga pasarannya sendiri, mobil ini sebenarnya bisa dikatakan memiliki harga pasaran yang lebih murah ketimbang generasi pertamanya, yaitu Toyota Altezza. Cukup unik memang, karena memang sebenarnya Toyota Altezza lebih banyak diminati. Tapi untuk saat ini, Anda bisa mendapatkan mobil ini dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu sekitar 200 jutaan. Bisa di atas 200 juta sedikit ataupun sedikit, tergantung kondisinya dan juga seberapa banyak odometernya, serta seberapa banyak PR yang harus Anda kerjakan. Nah, jadi itulah hasil review kami kali ini mengenai Lexus IS generasi kedua. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, subscribe ke channel OLX Indonesia. Website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Sekian video ini, tunggu video kami selanjutnya.